daya hidup energi ketuhanan yang selalu circle, berputar, meliputi, masuk dan keluar di dalam jasmani kita. Itu yang perlu dirasakan, ya. Jadi nafas merupakan ikatan kehidupan, ikatan sifatnya, zatnya, afalnya, ya, asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri manusia, diikat oleh nafas. Yang hakikatnya nafas itu ialah ruh, ruh yang dikatakan ialah nur yang membungkus atma atau hidup itu sendiri, pancaran daripada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jadi kenapa di sini murid-murid masih merasa berat menghadapi masalah? Karena dalam menjalani sholatul daimnya belum sesuai dengan yang diajarkan perguruan. Makanya ada kata-kata berat betul, masalah saya, ujian saya, beban hidup saya. Seperti juga kalau di Jawa ada weton, ada hitungan neptu, ya, ada pon, wage, kliwon dan seterusnya, hitungan hari, dan dimanapun ini itu tidak perlu kita percayai, ya, nggak boleh. Itu artinya kita percaya kepada tahayulisme. Di perguruan harus dihancurkan, tidak ada itu. Yang membuat tahayulisme itu hidup karena kita meyakini gitu loh. Oh, nanti kalau orang lahirnya di, mohon maaf ini sedikit ya, kalau orang Jawa, wong kira orang itu kalau lahir di pasaran wage keras ya, karena diyakini bapaknya sendiri, ibunya sendiri, akhirnya disugesti anaknya jadi mempunyai sifat yang tidak ada itu. Harus dihancurkan. Jadi di sini maksud saya, kalau murid sudah paham bahwa sholatul daim itu sakral, ya, suci, tidak boleh buat main-main, maka semua masalah selesai gitu loh. Sakit apapun, sakit menahun, kenapa? Kok bisa sampai sembuh? Rahasianya kenapa? Karena nur cahaya yang memberi daya kesembuhan itu Tuhan. Gitu loh. Seberapa hebat dokter, seberapa bagus obat, kalau Tuhan tidak memberi setetes daya kesembuhan, mustahil. Tapi di sini di perguruan tidak ada yang mustahil, maka ayo buktikan gitu loh. Nggak usah kebanyakan teori, gitu loh. Sudah diajarkan, siapa yang mengenal diri maka akan mengenal tuh. Kalau sudah mengenal Tuhan, kembalilah kepada dirimu yang suwung tadi, yang kosong. Kamu bukan siapa-siapa gitu loh. Oleh sebab itu ikutilah yang ada. Yang ada Tuhan. Zohir nampak melalui sifatnya, ya. Ya, asmanya, afalnya. Ya. Yang nyata kepada napas menjadi ruh. Itu lo ikuti gitu loh. Karena itu yang terhubung gitu loh. Manusia ini siang malam tidak pernah terlepas dari Tuhannya itu loh. Kenapa kita merasa jauh dari Tuhan? Ya kan aneh. Ya, kita mempunyai sang pemberi hidup. Kita mempunyai sang pemberi kesembuhan. Tapi kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan kita sendiri. Ya kan aneh sekali. Artinya berarti selama ini kita duduk di majelis belajar, artinya pelajaran itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dongeng ya, tidur. Ya, oh ini ilmunya para wali loh. Aku ini hidup, AIU, aku ini hidup, aku ini hidup. Sudah dikatakan aku ini berarti yang hak, yang duduk menyatakan diri, yang hidup siapa toh? Yang bergerak naik turun gitu loh. Yang kalau tidur dia yang paling tinggi siapa? Siapa yang paling tinggi? Napas gitu loh. Melalui
tempat yang dikatakan kalau orang Jawa seperti gunung ya hidung. Orang kalau tinggi terlentang yang paling tinggi apanya? Hidung ya, gunung itu tadi nah. Nah, di dalam gunung ada gua, gong sesuai angin, gitu loh. Yang suwung tuh yang mana sih? Ya, dalam hidungmu itu rahasia hidupnya. Maka ikuti supaya engkau sampai, gitu loh. Selama ini murid tidak pernah mengikutinya, gitu loh. Tidur dengan membawa masalah, tidur membawa ambisi, tidur membawa impian, tidur membawa kebencian hati, tidur membawa prasangka-prasangka. Hancur lama-lama. Hancur, gitu loh. Kan mau tidur suruh membaca 3 nama suci. Artinya kalau mau tidur off lagi. Mungkin tadi seharian on. Artinya apa? Kita merasa ada diri mungkin. Di situ kita banyak mungkin melakukan salah, kilap atau dosa karena kita lupa sama Tuhan. Tapi kalau mau tidur kan disuruh mengembalikan lagi supaya kita ngerti gitu loh. Kalau mau tidur kita kembali kepada yang suwung, yang kosong. Maka kita harus mengosongkan. Yang boleh ada hanya Allah dan Roh. Yang antara dua itu nyatanya satu aja. Itulah yang dikatakan zikir tanpa huruf, tanpa merasa. Seperti orang berdiri siang hari, wujudnya berapa? Wujudnya 2. Ada dirinya, ada bayangan. Tapi hakikatnya berapa? Itu juga orangnya. Paham lah ini. Dikatakan mempunyai nama Allah dan Rasul. Hakikatnya ya Tuhan yang Maha Suci. Laisa kami selihi. Perlu dikenal maka harus wujud melalui sifat pancarannya gitu loh. Nah kita ini mengemban amanah. Jadi bagaimana amanah yang diembankan ini bisa enggak kita pegang gitu loh setiap hari. Kalau kita bisa memegang amanah dengan baik, yo insya Allah. Kalau kita sholatul daimnya benar, maka semua itu akan menjadi magnet bagi diri kita. Kalau sholatul daim kita benar, syahadat kita benar, maka yang datang semua serba yang baik. Betul itu. Bukan isapan jempol. Bukan saya ini hanya berkata yang tidak ada kenyataannya. Kalau kita syahadat benar, daim kita benar, maka yang datang ke kehidupan kita ini serba menyenangkan, serba dingin. Tapi kalau syahadat kita tidak benar, sholat daim kita tidak benar, maka panas semua yang datang. Banyak masalah yang datang. Yang menciptakan kita sendiri. Karena kita mengeluarkan energi-energi yang kotor gitulah. Paham lah ini maksudnya. Jadi sebetulnya semua sudah diberikan kuncinya. Cuman murid ini terkadang menjalani ini setengah-setengah gitu lah. Maksud saya murid jalani sedikit-sedikit tapi konsisten gitu loh. Tidak apa-apa. Malam tuh sepertiga malam sejam kah kuatnya? Tidak apa-apa. Setengah jam tidak apa-apa. Cobalah ambil wudhu duduk. Habis kita sholat tahajud duduklah. Duduk yang bagaimana guru? Yang paling nyaman seperti apa? Itu aja. Asal tidak rebahan. Kalau rebahan lewat lagi nanti. Lepas. Artinya hilang kesadaran. Duduk aja. Duduk. Merenung. Meresapi. Akhirnya merasakan. Biarkan proses itu mengalir. Biarkan Allah membersihkan apa yang sudah kita kotori. Kan seharian tadi mungkin kita mengotori diri yang suci ini, gitu loh. Ini diri suci karena yang mewujudkan, yang menampilkan, yang mengadakan Tuhan. Kita aja yang mengotori, gitu loh. Oleh sebab itu hidup di dunia itu hati-hati, perbanyak amal ibadah yang baik supaya nanti jatuh ke anak cucu tuh mendapat banyak kebaikan juga gitu loh. Jangan hidup tuh menebar kebencian,
menebar fitnah, menebar ketidaksukaan kepada seseorang, maka anak cucu kita yang sakit nanti. Gitu loh. Karena hukum sebab akibat itu berlaku gitu loh. Di dalam anak kita, cucu kita, cicit kita mengalir darah daging kita, betul. Kalau darah daging itu kotor, dengan pikiran kotor, perbuatan kotor, hati yang kotor, mengalir ke anak kotor juga. Darahnya kotor, dagingnya juga kotor. Gitu loh. Hati-hati. Ya. Dan seperti itulah cara, ini tadi jawaban yang dari A sampai Z, ini jawaban untuk menghadapi bagaimana menghadapi masalah hidup. Menghadapi ya dengan Tuhan, gitu loh. Jangan dengan dirimu sendiri, karena kamu tidak mampu, gitu loh. Artinya kembali kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, artinya kita bersandar totalitas. Okay. Karena kita itu tadi hukum alam semesta itu 0 dan 1. Ya. Adanya 2, 3, 4, 5 sampai 10 sampai 20 sampai puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, habisnya ke 0. Kalau kita tidak bisa menetralkan hidup kita, maka hancur kehidupan kita. Di situ, okay? Oleh sebab itu saya katakan, murid, jangan terbiasa pencitraan. Ini saya bahas ini. Artinya pencitraan apa? Pencitraan di dalam diri sendiri. Ketika datang ke masjid, walim, ya. Datang ke majelis, datang ke tempat ibadah, walim. Ketika sendirian, terbalik. Jangan. Kita harus jujur kepada diri sendiri. Saya ini punya amanah, punya tanggung jawab. Adanya wujud saya ini karena Tuhan ingin tajali, menyatakan sifatnya ke alam semesta, gitu loh. Kalau saya berbuat yang tidak baik, artinya saya mencederai amanah dari Tuhan, gitu loh. Oleh sebab itu, di sini di perguruan melatih murid itu untuk selalu baik sangka, melatih murid untuk mengetahui jati dirinya, gitu loh. Jati dirinya ini tuh suwung kosong, gitu loh. Jangan sampai kita ini beda pendapat, beda penemuan, yang harusnya dimusyawarahkan, harusnya tabayun, dia tidak mau mengambil penilaian sendiri, akhirnya salah sangka, akhirnya salah paham, akhirnya salah mengambil keputusan. Karena itu tadi pencitraan. Pencitraan itu tidak jujur sama Tuhan, gitu loh. Artinya apa? Manusia itu kan sifatnya sifat Tuhan, toh. Akhirnya kita harus menampilkan sifat yang baik terus, gitu loh. Harus jujur kepada diri sendiri. Sudah saya katakan, diri ini kalau mendapat banyak kesialan, ya karena kita yang mengotori sendiri. Kita dikelilingi dengan energi yang tidak baik, yang berasal dari pikiran kita sendiri. Pikiran itu, contoh, kita tidak suka sama orang. Kalau kita tidak suka, artinya kita mengirimkan sinyal energi yang negatif kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut suwung, kosong, kosong. Yang kita sangka jeleknya nggak karu-karuan, ternyata dia kosong. Ternyata dia dekat dengan Tuhan. Frekuensi pikiran kita akan mantul kembali ke dalam diri kita. Itulah rahasianya, tidak boleh buruk sangka, karena kita tidak tahu kedalaman diri seseorang. Mungkin tampilannya menjengkelkan karena kita salah paham, kita tidak dekat dengan orangnya, kita hanya mendengar, oh si A itu seperti itu, si B seperti itu, akhirnya kita ikut-ikutan yang benar tidak masalah. Kalau yang tidak benar, kita kena hukum sebab akibat sendiri dari Tuhan kita.
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.